Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 27 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari berani Prabowo adili Jokowi akan membongkar kasus korupsi pembelian pesawat bekas Miras 2005 dan Food Estate. Kejaksaan Agung telah memeriksa 96 calon saksi yang mengerti perbuatan korupsi Pertamina. Dari hasil penyidikan, kejaksaan telah menemukan minimal 2 alat bukti lalu menangkap 9 orang tersangka termasuk Direktur Ripasiahan. Dan dari 9 tersangka tersebut, 6 orang berstatus Direktur Pertamina dan 3 orang pengusaha. Cara-cara Direktur Pertamina melakukan perbuatan korupsi dengan cara menekan produksi Pertamina sehingga tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu Direktur Pertamina Ripasiahan mengimpor dari luar negeri bensin Pertalite dengan harga mahal yang dioplos atau di-branding menjadi bensin Pertamax, selisih harganya per liter sekira Rp3.000 dengan bensin Pertalite, dan selisih Rp3.000 selama 1 tahun. Pertamina mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun. Perbuatan korupsi sudah dilakukan sejak tahun 2018 sampai tahun 2023. Sudah berjalan 5 tahun. Berarti Pertamina sudah mengalami kerugian hampir mencapai 1.000 triliun. Dan saat itu pemerintahan dipimpin mantan Presiden Joko Widodo yang melindungi para direktur Pertamina dengan imbalan memberi setoran kepada mantan Presiden Joko Widodo mencapai ratusan triliun rupiah. Sebelumnya itu dalam pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo sekitar tahun 2016 telah menetapkan Direktur Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka. Dalam pernyataan, Karen Agustiawan menyatakan Karen Agustiawan melakukan korupsi di Pertamina sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo, atau Karen Agustiawan melakukan perbuatan korupsi atas perintah mantan Presiden Joko Widodo. Berarti mantan Presiden Joko Widodo ikut menikmati perbuatan korupsi Pertamina cukup besar, dan menurut informasinya perbuatan korupsi yang dilakukan mantan Presiden Joko Widodo cukup besar mencapai ratusan triliunan. Pernyataan Direktur Pertamina Karen Agustiawan menyatakan perbuatan korupsi yang dilakukan atas sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo. Berarti pernyataan Karen Agustiawan sangat benar yang dapat dipertanggungjawabkan Karen Agustiawan. Karena bila tidak benar pernyataan Karen Agustiawan, risikonya dari sudut hukum sangat berat. Sebab Karen Agustiawan dapat dituntut mantan Presiden Joko Widodo melakukan pencemaran nama baik mantan Presiden Joko Widodo. Ancaman hukumannya cukup berat. Tetapi mantan Presiden Joko Widodo tidak menuntut mantan Direktur Pertamina Karen Agustiawan ke polisi. Berarti perbuatan mantan Presiden Joko Widodo benar bahwa Karen Agustiawan melakukan perbuatan korupsi atas sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo. Besar dugaan mantan Presiden Joko Widodo terlibat menikmati korupsi sekitar ratusan triliunan. Setelah mantan Presiden Joko Widodo melakukan serah terima jabatan Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, kepada Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat bertempat di Gedung MPR Senayan, Jakarta Pusat. Sejak saat itu pengendalian Pertamina sudah berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, sedangkan mantan Presiden Joko Widodo tidak berwenang lagi menangani Pertamina. Dalam bulan Januari tahun 2025, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka yang berhasil melakukan perbuatan korupsi dalam 1 tahun sebesar 193,7 triliun dan sudah berjalan selama 5 tahun. Kerugian Pertamina hampir mencapai
1.000 triliun. Perbuatan yang terjadi di Pertamina hampir mencapai 1.000 triliun. Ada dugaan mantan Presiden Joko Widodo terlibat menikmati atas kerugian negara sebesar 1.000 triliun, ditambah lagi ketika Direktur Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka menyatakan Karen Agustiawan melakukan perbuatan korupsi atas sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal tersebut ada dugaan mantan Presiden Joko Widodo ikut menikmati perbuatan korupsi di Pertamina. Dengan alasan tersebut seharusnya Kejaksaan Agung menetapkan mantan Presiden Joko Widodo sebagai tersangka, sampai mantan Presiden Joko Widodo mengancam Presiden Prabowo Subianto bila sampai mengadili mantan Presiden Joko Widodo akan membongkar kasus korupsi atas pembelian pesawat terbang bekas Mirak 2005 dan Food Estate ketika menjabat Menteri Pertahanan, antara lain 1. Melakukan pembelian pesawat terbang bekas Mirak 2005 ada dugaan dalam pembelian pesawat Mirak 2005 di markup atau digelembungkan harganya sehingga selisih harganya dikorupsi yang merugikan keuangan negara. 2. Mantan Presiden Joko Widodo memberikan proyek Food Estate atau proyek lumbung pangan untuk dikerjakan Prabowo Subianto di Kalimantan Timur dengan anggaran lebih 100 miliar. Ternyata uangnya habis, tetapi proyek Food Estate atau proyek lumbung pangan gagal sedangkan anggarannya sudah habis, masuk perbuatan korupsi. Ancaman mantan Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto sangat diragukan. Keberanian Presiden Prabowo Subianto minta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjadikan mantan Presiden Joko Widodo dijadikan sebagai tersangka sampai disidangkan di muka pengadilan. Karena Presiden Prabowo Subianto sudah tersandra dengan mantan Presiden Joko Widodo terkait kasus pembelian pesawat perang bekas Mirak 2005 dan kasus Food Estate. Ditambah lagi Presiden Prabowo Subianto sudah berhutang budi kepada mantan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden. Dengan cara memenangkannya, mantan Presiden Joko Widodo mengadakan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun rupiah yang langsung dibagi-bagi di depan Istana Negara kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta melibatkan Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar saat itu merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian ikut membagi bantuan sosial berupa beras di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat. Juga melibatkan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional merangkap jabatan Menteri Perdagangan bertempat di salah satu daerah Jawa Tengah dengan membagi bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Mengingat pembagian bantuan sosial berupa beras hanya kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming berakibat pengadaan bansos berupa beras senilai 450 triliun masuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Berdasarkan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto diduga tidak akan bertindak kepada mantan Presiden Joko Widodo dengan dua alasan, yaitu 1. Presiden Prabowo Subianto tidak sampai hati memerintahkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk menjadikan tersangka mantan Presiden Joko Widodo untuk diadili di persidangan, mengingat Presiden Prabowo Subianto sudah berhutang budi besar kepada mantan Presiden Joko Widodo untuk memenangkannya jadi presiden.
2. Bila Presiden Prabowo Subianto sampai meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjadi mantan Presiden Joko Widodo sebagai tersangka untuk diperiksa di muka persidangan, mantan Presiden Joko Widodo akan membongkar perbuatan korupsi ketika menjawab Menteri Pertahanan melakukan perbuatan korupsi dalam perkara pembelian pesawat perang bekas Mira 2005 dan kasus Food Estate. Atau proyek lumbung pangan di Kalimantan Timur. Tetapi bila Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di depan kabinet, setiap perbuatan korupsi akan dikejar sampai ke ujung dunia. Untuk membuktikan pernyataannya meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menetapkan mantan Presiden Joko Widodo sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan perbuatan korupsi di Pertamina yang cukup besar, hingga hakim menjatuhkan hukuman berat sesuai perbuatannya, dan diduga laporan mantan Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pembelian pesawat perang bekas Mira 2005 dan masalah proyek Food Estate tidak ditanggapi aparat penegak hukum. Harapan saya, semoga Presiden Prabowo Subianto minta kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menjadikan mantan Presiden Joko Widodo sebagai tersangka atas keterlibatannya menikmati hasil korupsi di Pertamina yang cukup besar, agar sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, setiap perkara korupsi akan dikejar sampai ke ujung dunia, tidak hanya omong-omong saja. Sekian dan terima kasih.